Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Tema dari permenungan kita pada hari ini adalah perlunya untuk selalu berdoa. Tidak peduli betapa suram, gelapnya, kacaunya, hancurnya keadaan kita tidak boleh berhenti berdoa. Terlepas apakah kita sudah berdoa sekali, dua kali, atau berkali-kali. Dan bahkan jika kita merasa putus asa, bosan, dan mau berhenti berdoa, bahkan sudah berhenti berdoa, kita harus punya sikap untuk berdoa lagi, tekun setia. Mari kita belajar dari wanita dalam Injil pada hari ini. Dia memiliki 3 kelemahan utama yang bisa membuat permohonannya tidak dikabulkan. Pertama, dia miskin. Dia tidak mampu membayar suap kepada hakim yang lalim itu. Kedua, dia adalah seorang wanita. Wanita atau perempuan di Palestina pada masa itu tidak memiliki kekuasaan, wewenang, atau pengaruh. Ketiga, dia adalah seorang janda. Seorang janda pada saat itu tidak dapat bertindak sebagai pembela. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri. Selanjutnya ditambah dengan kondisi dari hakim yang kita dengar pada hari ini. Hakim itu berhati dingin, penuh perhitungan, serta menolak untuk mengakui penderitaan wanita itu. Mengingat kesulitan yang dialami, perempuan itu sepertinya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa mendapatkan pertolongan dalam kasusnya hampir tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus menantang para pendengarnya untuk memiliki iman. Iman melihat melampaui apa yang terlihat dan terdengar, dan bisa membuat orang setia dalam doa. Yesus kemudian menawarkan jalan keluar untuk tetap berharap di tengah persoalan yang nampaknya tanpa harapan. Ketika kita telah melakukan banyak usaha dalam kuasa kita untuk memperbaiki suatu situasi dan solusinya berada di luar kendali kita dapat menyerahkan beban itu dan menyerahkannya kepada Tuhan melalui doa yang tanpa henti. Kebiasaan doa yang tekun setia itu mengalihkan fokus kita dari persoalan, dari rintangan, dan menempatkannya pada jalan keluar, yaitu pada Tuhan yang Maha Kasih. Kita bisa membandingkan antara hakim yang lalim dengan Tuhan yang Maha Kasih. Hakim yang lalim dalam Injil pada hari ini tidak dapat dipercaya. Dia tidak adil, dia tidak berbelas kasihan, dan harus merasa terpaksa untuk bisa menolong. Sebaliknya, Tuhan dapat dipercaya, adil, berbelas kasihan, dan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik untuk kita yang memohon daripadanya. Setidaknya ada 4 jawaban ketika kita tekun setia di dalam berdoa. Pertama, doa kita langsung dikabulkan. Ya, karena memang itu kehendak Tuhan. Kedua, doa kita tidak dikabulkan. Mengapa? Karena doa kita itu dijiwai oleh egoisme kita. Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka Tuhan tidak berkenan atas doa-doa kita. Lalu yang ketiga, belum waktunya permohonan itu dikabulkan. Tuhan punya waktunya sendiri. Seperti Santa Monica itu berdoa selama 29 tahun. Baru doanya dikabulkan. Apa doanya? Mohon pertobatan untuk suaminya dan anaknya. Lalu jawaban yang ketiga adalah, yang keempat adalah kita minta A, Tuhan
meminta kita memberikannya B. Tetapi dalam kacamata Tuhan, B itu lebih baik daripada A. Kok Tuhan itu seperti itu ya? Kok nggak semua doa dikabulkan? Seandainya Tuhan itu seperti Doraemon. Bapak Ibu tahu Doraemon? Legend ini kan, ini lagunya seperti ini. Ya. Ini lagu kesenangannya suster. Ini lagunya seperti ini. Tahu nggak lagunya? Lagunya gini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya, semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Ya, aku ingin terbang bebas di angkasa. Hei, baling-baling bambu. Seandainya kita masing-masing punya Doraemon di rumah, senang nggak? Senang ya. Tetapi ya semua kebutuhan kita bisa dipenuhi. Tetapi kalau semua kebutuhan kita dipenuhi, mungkin kita akan senang. Senangnya sesaat. Selanjutnya apa? Dunia ini kacau balau. Mengapa? Apa yang kita inginkan? Kekuasaan. Ya kan? Apalagi? Kekayaan. Ingin jadi lebih kaya, ingin paling berkuasa. Artinya nanti kacau balau. Allah kita tahu memberi yang terbaik untuk kita. Ya. Seorang bapa itu tahu memberi pemberian yang baik pada anaknya. Kalau anaknya minta pisau, anak kecil minta pisau, apakah seorang bapa yang baik akan memberikannya? Tidak. Kalau seorang anak lihat wajan panas, dia minta wajan panas untuk dipegang, apakah seorang bapa yang baik memberikannya? Tidak. Ya. Tetapi kalau itu baik, pasti Tuhan akan memberikannya. Ya. Lalu Tuhan juga memberikan mungkin bukan pada waktunya kita, tetapi waktunya Tuhan. Kenapa? Karena itu baik untuk pertumbuhan diri kita. Ada satu kisah demikian ya. Ada seorang pertapa yang tinggal di hutan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tapi doanya nggak pernah dijawab. Lalu tiba-tiba Tuhan muncul, lalu dia meletakkan batu besar di depan rumah pertapa itu. Lalu Tuhan bicara dengan dia. Kamu sekarang setiap hari coba kamu dorong batu itu. Nanti kamu akan tahu apa yang aku ajarkan. Kemudian dia lakukan, dia dorong ya. Batu itu setiap hari dia dorong. Dia dorong terus. Bergerak enggak? Tidak. Tapi dia doa terus, dia dorong terus. Akhirnya dia mengeluh, dia putus asa, dia juga berhenti berdoa. Dan pada saat itu Tuhan hadir. Lalu dia ngomong kepada Tuhan, saya sudah dorong ini, sudah setengah mati. Tapi dia nggak gerak-gerak. Saya juga doa, sudah berusaha bergerak-gerak. Sudah berdoa, puasa, doa ini, doa itu. Tapi juga nggak ada hasilnya. Bagaimana ini Tuhan? Kemudian Tuhan itu bicara kepada pertapa itu. Sekarang coba lihat tubuh kamu. Lihat kondisi tubuh kamu. Lihat tangan kamu. Lihat kaki kamu, lihat badan kamu, apa yang terjadi? Oh iya Tuhan, saya berubah. Berubahnya letaknya di mana? Saya jadi lebih sehat, saya jadi lebih kuat, otot-otot saya jadi lebih besar. Tapi Tuhan doanya tidak dikabulkan. Ada yang lebih baik yang aku kabulkan, yaitu pertumbuhan dirimu. Seringkali kita merasa doa itu semacam kewajiban. Tetapi Tuhan mau bertumbuh, minta kita bertumbuh, supaya apa? Doa itu bukan sekedar kewajiban, tetapi menjadi sebuah kerinduan. Ya. Mengapa?
Karena kita mengenal siapa Tuhan, tujuan doa kita. Kalau Bapak Ibu punya satu pribadi yang Bapak Ibu kasihi, ya, misalnya anak saja yang Bapak Ibu kasihi, apakah ada kewajiban untuk menyapa dia? Kalau Bapak kasihi, Ibu kasihi, apakah ada kewajiban untuk menggandeng dia? Apakah ada kewajiban untuk memeluk dia? Apakah ada kewajiban untuk mencium dia? Antara kewajiban atau kerinduan? Kewajiban atau kerinduan? Kerinduan. Kalau Bapak Ibu mengenal siapa Tuhan itu, Bapak Ibu tidak akan terpaksa dalam berdoa. Tidak perlu dipaksa-paksa untuk berdoa. Kenapa? Karena Bapak Ibu kenal siapa Tuhan itu. Bapak Ibu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Demikian juga dalam Injil pada hari ini, kita diingatkan bahwa ketika kita berdoa, kita memang mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Baik akan memberikannya kepada kita. Tetapi coba kita lihat ayat yang terakhir dalam Injil pada hari ini. Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Kalau hakim yang lalim saja bisa mengabulkan doa janda itu, apalagi Allah kita yang Maha Baik, yang tahu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Bukankah Dia tidak akan mengulur waktu-waktunya untuk kebaikan kita? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Dia akan menemukan iman di bumi? Apakah pada saat ini Allah menemukan iman di antara kita? Apakah Tuhan menemukan iman pada saat ini di dalam diri kita? Di dalam Injil sungguh menarik kisah seorang wanita yang pendarahan, ya. Itu banyak orang berkerumun pada saat itu. Tetapi hanya dia yang disebutkan disembuhkan Tuhan. Mengapa? Karena dia punya iman. Dia katakan, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Banyak orang pada saat itu bersentuhan dengan Yesus, dekat dengan Yesus. Tetapi hanya wanita ini saja yang disembuhkan. Mengapa? Karena dia punya iman. Bagaimana dengan kita yang pada saat ini ada di dalam gereja ini? Dengan langkah apa kita pada saat ini, dengan posisi apa, dengan semangat apa kita berada di tempat ini? Apakah kita punya iman? Kalau kita punya iman, maka kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan kita alami. Kedua, pertama memang iman kita yang berdoa. Kedua adalah iman orang-orang di sekitar kita. Dalam Injil itu disebutkan ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang, ya kan? 4 orang ditandu, lalu atapnya dibuka oleh 4 orang itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Iman ini iman siapa? Iman orang yang membawa orang sakit itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seandainya kita punya iman, ya, di antara kita bukan hanya pada saat berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Tanggung jawab penyembuhan, doa-doa pemulihan, doa-doa yang kita panjatkan pada hari ini. Nanti ada adorasi dengan doa-doa pemulihan.
Itu tanggung jawabnya bukan hanya dalam diri suster. Bukan. Bukan dalam diri kami. Bukan. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai sebuah gereja. Bukan hanya tanggung jawab kami. Ini tanggung jawab kita bersama dengan gereja. Maka nanti kita bagaikan 4 orang itu yang membawa saudara-saudara kita yang sakit kepada Tuhan Yesus. Kita bawa dengan tandu mereka. Ya, tandu iman. Kita bawa kepada Tuhan Yesus. Maka mukjizat, pertolongan, jawaban Tuhan akan dialami oleh mereka yang membutuhkan. Setuju? Setuju? Maka nanti kita semua harus berdoa. Berdoa mohon sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin kita berdoa, mukjizat itu terjadi. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mengalami apa-apa. Kita tidak mengalami apa-apa. Tetapi kalau kita dengan orang yang sebanyak ini berdoa, maka pemulihan, kekuatan, penyembuhan dari Tuhan akan terjadi. Terjadi ketika kita berdoa. Terjadi ketika kita pulang dari tempat ini. Terjadi bisa bulan depan. Atau dalam waktu yang akan datang. Tergantung waktu Tuhan. Dan kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Pertanyaannya sekali lagi. Apakah Tuhan menemukan iman di gereja ini? Mari kita berdoa bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam adorasi nanti. Ya. Dan dalam Ekaristi pada hari ini, ya seperti dalam Ekaristi yang lainnya, Bapak Ibu akan menerima sakramen Maha Kudus. Itu apa? Itu siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu sadarilah ketika Bapak Ibu terima Tuhan itu tubuh Kristus dalam komuni itu Yesus. Bapak Ibu bisa berdoa pada saat itu. Apa yang kita biasa lakukan ketika kita terima komuni? Apa? Ngobrol kanan kiri? Atau ngelihat imamnya yang ada di depan? Perhatikan imamnya, ini udah selesai atau belum imamnya? Atau bagaimana? Pusat perhatian kita pada saat kita sudah terima komuni itu kemana? Pusatnya kemana? Apakah ke Tuhan Yesus? Atau kita sibuk dengan banyak hal? Apakah Yesus menemukan iman ketika kita menerima komuni? Selanjutnya nanti saya akan mengajak Bapak Ibu menerima tubuh Kristus, saya akan katakan, berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudari kasih yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Apa yang Bapak Ibu katakan? Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, maka saya akan sembuh, ya. Coba katakan itu dengan penuh iman, kepercayaan. Ya saya percaya, saya akan sembuh. Juga nanti Bapak Ibu ketika diberkati, didatangi, ya nanti sakramen akan dibawa keliling. Ya. Bapak Ibu akan diberkati, terimalah berkat itu. Saya terima, saya percaya Tuhan memberkati saya beriman, buat tanda salib, sujud di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau mencontoh perempuan yang menjamah jubah Yesus, boleh ya. Tetapi jangan ditarik nanti. Ya. Juga kalau misalnya mau ini, lebih baik jangan ya, soalnya nanti kayaknya itu penuh dengan make up. Ya, tapi ya sentuh saja ya. Tetapi dengan penuh iman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir ya,
yang terakhir. Sebelum kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Terakhir, hari ini adalah hari Minggu Misi. Ya, misi berarti perutusan. Salah satu tokoh misi adalah Santa Teresia dari Lisieux. Dia adalah pelindung misi, tetapi dia nggak pernah pergi kemana-mana mewartakan Injil, tidak pernah. Misinya adalah doa. Dia pelindung misi setara dengan Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius dari Eropa ke India, ke Indonesia, sampai ke Maluku, ke Jepang, ke Cina. Dia pelindung misi. Tetapi Santa Teresia Lisieux adalah juga pelindung misi. Ya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Ya. Memang dia berdiam hanya di dalam biara, tetapi hatinya menjangkau seluruh dunia. Doanya menjangkau seluruh dunia. Demikian juga mungkin kita tidak bisa banyak pergi, ya. Tetapi doa kita bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Maka doa adalah juga sebuah misi. Kita percaya bahwa Allah akan menjadi pembela kita. Dia pasti akan segera mendengarkan dan menjawab setiap doa. Demi kebaikan kita dan sesuai dengan tujuan dan rencananya bagi hidup kita. Kita dapat mengandalkan Allah yang penuh kasih, yang memiliki telinga, yang penuh perhatian, hati yang penuh belas kasih. Karena itu, patutlah kita terus berdoa kepadanya dengan setia. Meskipun keadaan kita suram, gelap, dan sepertinya jawaban belum datang-datang, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita.